Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat pengguna YouTube dimanapun berada? Jumpa lagi dengan kami Simalaba Fishing. Kita akan meneruskan update perkembangan kultur kutu air dengan menggunakan 3 media berbeda. Baik teman-teman semuanya, pada 3 video sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa tabung pertama ini menggunakan pakan spirulina. Sedangkan tabung kedua menggunakan pakan green water. Dan ini adalah fermentasi air cucian beras ditambah dengan molase dan E4. Adapun metode cara kita kulturnya sudah dijelaskan pada video pertama, update pada video kedua yaitu 2 hari kemudian, dan kemudian kita teruskan dengan update pada video ketiga yaitu 4 hari setelah kultur. Baik teman-teman semua, ini adalah hari ke-6. Tentu kita ingin tahu perkembangan dari ketiga media yang kita pergunakan ini, bagian mana yang paling banyak menghasilkan kutu air? Apakah spirulina, green water, atau fermentasi air cucian beras? Langsung saja kita lihat teman-teman, tapi sebelumnya kita akan matikan dulu pencahayaan agar lebih jelas memantau jumlah dan kuantitas kutu air yang terdapat pada ketiga kultur ini. Oke. Baik teman-teman, lampu utama penerangan pada ruangan ini sudah kita padamkan, sehingga kita harapkan kita bisa lebih leluasa memantau perkembangan ketiga media kultur ini dengan menggunakan penerangan baterai yang lebih fokus pada titik. Nah, teman-teman semua, ini adalah tabung pertama, yaitu media yang kita pergunakan adalah air ditambah dengan spirulina. Kita lihat seperti apa perkembangannya teman-teman? Subhanallah. Teman-teman bisa lihat sendiri perkembangannya sudah melimpah ya. Ini di hari ke-6. Luar biasa. Dan rata ya teman-teman ya. Ada di bagian bawah. Dan teman-teman bisa lihat sendiri. Hewan ini mengejar cahaya ya. Tuh. Jumlahnya sudah sangat banyak di hari ke-6 ini dan rata ya, tidak hanya di sebelah sini, di sebelah sini juga tuh. Oke teman-teman, bisa terlihat dan masih banyak yang halus ya, yang baru menetas. Oke teman-teman, sangat berlimpah di hari yang ke-6 ini. Kita menggunakan pakan spirulina. Adapun cara-cara membuat pakannya, kemudian berapa ukuran yang kita tambahkan, itu sudah kita ulas pada video kita pertama, kedua, dan ketiga ya. Nah, ini update hari ke-6. Teman-teman bisa lihat sendiri, sudah sangat berlimpah ini kutu airnya nih. Sesuai target, kita seminggu sudah bisa dipanen ya. Ternyata di hari ke-6 ini sudah layak untuk dipanen ini. Kebenaran tadi kita habis memisahkan anakan gapi yang baru saja dilahirkan oleh induknya. Ini sudah 3 hari kemudian bisa kita ambil dari sini untuk pakan. Jadi kita sudah tidak perlu membeli lagi. Walaupun tabung yang sekecil ini, tapi hasilnya teman-teman lihat sendiri. Dan ini tidak ada rekayasa, kami menampilkan konten-konten eksperimen yang sebenarnya. Oke teman-teman. Kita akan lanjut pada tabung kedua yaitu menggunakan pakan green water. Langsung saja teman-teman. Dan inilah hasilnya. Teman-teman bisa lihat sendiri ada pertumbuhan kutu air. Tapi jumlahnya masih sangat terbatas. Pertumbuhannya tidak terlalu pesat. Bisa lihat di bawah sana ada pergerakan teman-teman. Oke. Nah ini dia nih. Di bagian sini mungkin. Ya. Di bagian dasar ada pergerakan kutu air. Tapi sekali lagi yang menggunakan green water ini hasilnya kalah jauh bila dibandingkan menggunakan spirulina. Jauh ya teman-teman, ini yang spirulina mengejar tuh kutu airnya. Luar biasa ya. Tuh, udah puluhan ribu mungkin jumlahnya tuh, cahaya. Sementara yang menggunakan green water tumbuh
tapi tidak terlalu signifikan. Tetap tumbuh. Oke. Sebenarnya kami tidak ingin mengatakan bahwa menggunakan green water ini tidak efektif ya. Tapi kondisi kita kultur indoors di dalam ruangan. Nah, kebenaran selama 2 hari ini karena cuaca tidak terlalu bagus, hujan terus, kami tidak mengeluarkan tabung-tabung ini. Jadi tidak sempat terkena sinar matahari. Kalau 4 hari pertama itu sempat kami keluarkan ya, walaupun hanya sekitar 30 menit sampai 1 jam terkena sinar matahari. Dan menurut hemat kami bahwa menggunakan green water ini sebenarnya efektif, tapi untuk di outdoors. Untuk di indoors, dia sudah kalah dengan spirulina. Kita lanjut pada tabung yang ketiga, yaitu menggunakan fermentasi air beras, ditambahkan E4 dan molase, kemudian didiamkan selama 5-7 hari. Fermentasinya baru kita berikan. Kita lihat hasilnya. Oke teman-teman, jumlahnya juga luar biasa. Teman-teman bisa lihat, dia mengejar cahaya juga. Ini jumlahnya mirip dengan jumlah yang spirulina pada hari keempat ya. Spirulina pada hari keempat seperti ini nih. Sedangkan yang menggunakan fermentasi belum sebanyak ini. Oke, ini yang menggunakan fermentasi air cucian beras. Jumlahnya juga cukup lumayan. Teman-teman bisa lihat. Ya, ini. Hasilnya juga cukup memuaskan teman-teman. Ya, terlalu dekat, agak kita jauhkan. Ya, segini. Nah, bisa dilihat teman-teman. Menggunakan fermentasi air cucian beras cukup lumayan. Oke. Sementara spirulina ada, tapi pertumbuhan lambat dan renggang. Itu pun hanya berada di bagian dasar. Dan yang paling super adalah menggunakan spirulina. Teman-teman bisa lihat sendiri. Tuh. Pergerakan spirulina. Iya, luar biasa teman-teman ya. Ternyata spirulina ini sangat efektif untuk kultur air pada indoors atau di dalam ruangan yang kita minim kontak dengan sinar matahari. Ya, sudah banyak sekali jumlahnya teman-teman. Tuh. Oke tuh. Jumlahnya kira-kira 2 kali lipat dari jumlah fermentasi menggunakan pakan fermentasi air beras. Ini, air beras. Tidak kalah banyak, tapi jumlahnya masih kalah ya dibanding spirulina. Pada update hari ke-6 ini, setidaknya mudah-mudahan kami berharap bisa memberikan inspirasi buat teman-teman yang ingin melakukan kultur, terutama di indoors ya. Kita eksperimen kita ini ada di indoors, di dalam ruangan. Tinggal memilih apakah menggunakan fermentasi, green water, atau spirulina. Terserah bagi teman-teman, yang pasti kami sudah memberikan update data yang sebenarnya ya. Tidak ada yang kami rekayasa, inilah hasilnya. Ya. Dan ini juga mengagetkan kami ya, karena selama ini kami kultur kutu air itu pakan yang kami andalkan sebenarnya ini. E4 plus molase ini ya. Ini. Tapi ternyata hasil yang luar biasa justru pada spirulina. Selama ini kami memberikan spirulina itu hanya untuk pakan Artemia. Dan hasilnya memang luar biasa. Saat ini Artemia yang kami punya sudah menjelang dewasa ya, atau sudah siap untuk meletakkan telur. Nanti akan kami buatkan kontennya. Baik teman-teman, demikian video ini. Semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya. Bagian mana yang akan kita pergunakan untuk kultur air, terutama di indoors ya. Karena eksperimen kami ini berada di dalam ruangan. Silakan kepada teman-teman untuk mencoba. Semoga video ini menjadi inspirasi buat kita semua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.